Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia yang hidup ingin masuk surga, betul? Bunda pun jadi wanita pasti ingin masuk surga. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar kami jadi wanita, khususnya kami yang sudah jadi istri, bisa menjadi wanita yang dirindukan surga? Mau tahu apa enggak? Mau. Tahu aja, tahu banget. Cius. Mi apa? Tolong perhatikan bunda sayang, pemirsa BTV. Kata Nabi SAW, barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya serta keluarganya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Kok ada yang bilang 5 sih? Gimana sih? Ada berapa tadi? 1 istri wanita yang dirindukan surga. Yang pertama, yang menjaga sholat 5 waktu. Betul? Kira-kira bunda yang hadir di sini sholatnya aman? Sholatnya bagus, terjaga, contreng. Berarti yang pertama insya Allah sudah cocok. Insya Allah. Ya, walaupun kadang-kadang mohon maaf ya, yang di sana sih ada yang kadang-kadang zuhurnya jam 12, sholatnya jam 2. Yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak apa? Enggak jauh beda gitu biasanya. Tapi sholat aman, sholat aman. Sholat terjaga. 2, kalau pengen masuk surga, dia saum, puasa di bulan Ramadan. Ketika Ramadan puasa aman? Terjaga. Walaupun kadang-kadang puasanya hanya nahan lapar dan dahaga saja. Iya Pak ya? Kayaknya mulutnya masih belum puasa kayaknya. Betul? Tapi minimal udah puasa. Jadi terjaga aman. Contreng lagi. Betul? Berarti udah 2 nih. Yang ketiga. Agak menegangkan ini. Yang ketiga, siapa wanita yang dirindukan surga? Dia istri yang taat kepada suaminya. Kira-kira mau tanya bunda yang di sini taat sama suaminya? Taatnya karena ada sesuatu atau memang ikhlas apa adanya? Mohon maaf, kira-kira ama yang jadi suami lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Lebih banyak tersenyum apa cemberut? Jangan bohong. Gak kompak ya. Ada yang iya, ada yang enggak berarti ini. Yang ketiga, taat sama suami. Hari ini datang ke sini, izin gak sama suami? Insya. Dan yang keempat, istri wanita yang dirindukan surga, dia yang mampu menjaga diri dan keluarganya. Betul? Ada 2 hal yang harus perempuan jaga dalam hidup, yang membuatnya kalau tidak mampu menjaganya akan terpeleset ke dalam api neraka. 1, jaga lisan. Karena banyak perempuan yang terpeleset masuk ke dalam api neraka karena tak pandai menjaga lisannya. Betul? Dan yang kedua, jaga kemaluan, jaga aurat kita.
sebagai perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir, wanita, perempuan, BTV dimanapun Anda berada, kelak Allah masukkan ke dalam surga. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Masa gak mau? Oh ibu ada mau? Oke ibu mau. Silakan bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa tanya ya A. Boleh dong. Iya. Boleh. Ya. Pelan. Boleh. Silakan ibu. Namanya dulu ibu dari siapa? Perkenalkan Ya. nama saya Fatmawati. Waduh, rumah sakit dong nih. Dari Majlis Taklim Al Hidayah Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat. Masya Allah. Pat jual kerak telur bu ya. Tanya ya wanita yang dirindukan surga itu apakah dia harus bersikap seperti ustazah? Misalnya harus berkata lemah lembut, tidak sombong, pakainya syar'i, ibadahnya taat gitu Ustaz. Ada ustaz yang kalau lembut. Kata siapa itu ada yang ustaz? Iya, kadang-kadang kayak saya ini bu atau kami ibu-ibu bu, dia agak cerewet, banyak ngomong. Apakah kami ini nggak disindukan surga? Oh, ya soalnya udah dari sononya cerewetnya Ustaz. Settingannya udah menggoda bu ya. Iya, apakah kami ini nggak disindu surga yang cerewet yang banyak ngomong? Ya. Emang kalau cerewet tuh ngomongin apa sih bu? Kalau cerewet Ya tuh? kan demi kebaikan keluarga. Apa yang diomongin biasanya kalau? Ya misalnya anak-anaknya lambat salatnya diomelin, atau bapaknya bangun tidur subuhnya lambat dia diomelin. Ngomelnya gimana ngomelnya? Iya. Ngomelnya seperti apa coba? Ya Pak bangun Pak udah mau subuh. Itu lembut ke masjid. ngomel. Hah? Itu lembut gak ngomel. Iya kan di sini lembutnya, di rumah kan enggak. Palsu. Pencitraan dia. Wah. Kan di sini, di rumah mah enggak beda. Yang jujur dong bu. Ya. Oke, siap bu. Oke. Ya, makasih. Makasih Bu Fatmawati. Iya, silakan Masya Allah. Udah berdua enggak? Bunda. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berarti berkata baik itu penting apa penting? Penting aja, penting banget. Perkataannya baik penting, tapi cara bicara yang baik juga penting. Betul? Kalimatnya sama tapi cara bicaranya beda, akan maknanya berbeda. Ada yang menyebutkan laki-laki itu kebutuhan kosakatanya 5.000 kata per hari. Sedangkan perempuan minimal 20.000 kata per hari. Betul apa betul? Gak ada masalah kalau ngomongnya banyak, yang penting bermanfaat dan caranya benar. Contoh, ibu ngingetin suami sholat, bagus tidak? Bagus. Baik tidak? Baik. Suami lagi duduk nonton TV. Ayah. Iya. Udah azan ayah. Tahu di TV ada azan tuh. Ayah. Iya, ayah lagi nonton azan di TV ini. Sholat. Iya, nanti ayah sholat. Ayah teh udah tua ayah. Tobat, bentar lagi juga mati orang kaya ayah ini kayak gini. Coba. Tujuannya bagus tidak? Bagus. Tapi cara ngomongnya gitu sakit enggak? Sakit. Tobat bentar lagi mati itu sakit ya. Sakit, betul? Coba diganti kalimatnya. Aneh ganti. Ayah, Ya bunda. udah azan. Astagfirullahaladzim, ayo lupa. Sholat yuk. Ayo kita coba. Ayah tahu nggak? Ayah tuh kalau sholat ngimamin bunda tuh bikin bunda lebih khusyuk sholatnya. Masa sih bunda? Yuk, Ya. yuk. Sholat yuk. Ya. Beda
Beda nggak rasanya? Yang satu, yang kedua tujuannya sama ngingetin sholat, tapi rasanya beda. Betul? Sama, kadang juga suami bicara sama istri tapi bikin sakit hati. Harus belajar menata kata lebih pandai, betul? Bunda. Ya, ayah. Bunda teh atuh olahraga, Bunda. Bunda teh meni udah nggak jelas ini. Dari depan kayak truk tronton, dari belakang bus nggak jelas. Tuh ayah lihat tetangga kita, Ibu Tuti cantik luar biasa, badannya bagus nggak kayak Bunda begini. Coba tujuannya bagus nggak? Caranya enak nggak? Enggak. Oke, besok Bunda mau ikut yoga boleh? Boleh. Boleh? Iya, mulai besok kita gak usah hubungan lagi. Aku udah ikut yoga. Dadah. Gitu ya? Iya. Sama yoga? Yoga suami aku sekarang. Justru kalau bicaranya diganti. Bunda. Iya ya. Bunda teh olahraga. Tuh ranjang udah mulai reyot. Kita perbaiki. Bunda besok mau olahraga apa? Ayah anterin. Apa ayah siapin treadmill di rumah biar Bunda bisa? Boleh tuh ayah. Ya, yang nanti di tempat. Iya iya. Nanti ayah kasih tambahan buat Bunda. Buat Bunda. Iya. Bunda Coba bakal olahraga tiap hari ayah. Iya iya. Nanti pokoknya Bunda mau kemana ayah siapin supir pribadi biar bisa ikut sanggar senam di sana, di sana. Ayah baik banget. Iya. Coba kalau gitu ngomongnya enak gak? Berarti cerewet itu nggak jadi masalah. Iya. Yang kadang jadi masalah cara kita mengungkapkan perasaan kata-kata kita. Betul? Mudah-mudahan semua yang di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya cerewet gak ada masalah Bu. Yang penting pemilihan kata-katanya tepat. Dan penempatannya waktunya juga. Waktunya tepat juga. Ya ayah itu dia. Oke sekarang pertanyaan berikutnya silakan siapa? Iya Ibu. Oke. Ada fanfare-nya nih. Cing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umi Maryam dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah Serang, Banten. Yeay, Serang Banten. Mau tanya, A? Boleh Bu. Apa benar perempuan yang sudah ikhlas di madu atau di poligami Waduh, mantep. itu pasti dijamin masuk surga? Kan katanya di poligami atau di madu itu adalah surga yang Tak dirindukan. di Rindukan. Iya, dirindukan, yang Dirindukan. tidak dirindukan. Oleh wanita ya. Jadi wanita yang di poligami itu adalah surga yang tak dirindukan seperti itu. Iya, maksudnya, Bu. betul Kang Bedu. Heeh. Terus berarti perempuan yang sudah ikhlas di madu atau di poligami itu apa memang dijamin masuk surga? Tidak. Tidak. Udah itu aja jawaban dari saya ya. Oke. Boleh nih pakai pantun Pak Ustaz? Boleh pakai Boleh pantun. dong Bu. Pakai cakep ya. Iya. Udah, jawabannya udah. Oke. Makan bakmi campur mengkudu. Cakep. Kang Bedu menyanyi, suaranya merdu. Betul. Udah habis itu doang. Poligami semanis madu, tapi juga rasa empedu. Oh. Wah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangkudu dimakan ikan. Cakep. Poligami emang semanis madu. Tapi bukan bedu yang melakukan. Jadi apakah jaminan pasti wanita yang di poligami kalau dia ikhlas menerima keputusan suaminya maka dia dijamin masuk surga. Enggak amin apa ditanya ini Bu, bukan amin maksudnya. Apakah masuk surga? Bunda. Bunda. Saya belum menemukan keterangan yang secara spesifik, tapi mohon izin, mohon maaf tidak ada jaminan.
Kalau dia misalnya ikhlas di poligami tapi nggak sholat, ya mohon maaf. Betul? Dia ikhlas di poligami tapi nggak puasa Ramadan, ya mohon maaf. Dia ikhlas di poligami tapi mohon izin, mohon maaf. Kan ikhlas mah nggak bisa diungkapkan. Betul? Semakin berusaha kita bilang ikhlas, sebenarnya boleh jadi belum. Yang saya tahu, barang siapa seorang laki-laki yang punya istri lebih daripada satu dan dia tidak bisa berlaku adil selama di dunia, maka nanti di hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan dengdek. Ayo praktek dulu. Berat sebelah. Jadi yang paling penting mohon izin. Bab poligami itu titik beratnya ada pada laki-laki. Kalau dia bisa adil, mangga. Tapi adil rasanya juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul? Maka jangan pernah menganggap dan apa bu? Poligami itu enteng kan ya? Iya. Iya, pokoknya jangan pernah menganggap bahwa sesuatu yang terkesan indah tadi akan membawa kebaikan buat kita. Kalau kita tidak bisa berlaku adil, imannya belum cukup, ilmunya kurang, hartanya nggak ada, betul? Kesiapan mentalnya belum cukup, rasanya yang ada bukan menambah rasa yang baik, tapi malah membawa keburukan. Betul? Jangan sibuk menambah yang baru sedangkan engkau belum bisa membahagiakan yang satu. Ya. Tapi ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah punya istri lebih dari satu, ada? Ada. Itu yang sudah layak, sudah mampu, dan kita juga jangan menghina dan mencibir. Karena boleh jadi Allah pantaskan orang itu untuk ada pada posisi punya istri lebih daripada satu. Bang Bedu jangan ya. Enggak. Ya, cukup yang satu karena yang satu juga sekarang kan belum tentu bahagia kan ya. Ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Oh, dari Talita Intan. Talita H Intan ya. Assalamualaikum. Ya. Saya mau curhat. Jika seorang wanita terlalu vokal dalam menyampaikan isu-isu sosial dan politik, apakah itu boleh dalam Islam? Terus, kalau ada wanita yang pengen banget jadi pemimpin, itu bagaimana Islam memandangnya? Apakah di zaman Nabi ada pemimpin wanita? Baik, silakan. Bunda. Salah satu sikap yang harus kita miliki untuk bisa mengejar surga adalah istiqomah. Apa? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu istimror, berkelanjutan, terus menerus. Ya. Ketika Bunda ingin jadi perempuan yang masuk ke dalam surga, harus benar-benar tulus lurus di jalan Allah. Memang godaannya besar sekali. Iya apa iya? Iya. Ujiannya banyak sekali. Betul? Bunda jadi istri, kalau dipikir-pikir mah capek, pasti capek. Kadang pernah terbersit ingin menyerah menjadi istri. Capek Betul? Kalau pakai perasaan lebih dalam lagi, kadang-kadang pengen mundur jadi ibu meni, capek luar biasa. Betul? Jam kerjanya panjang. Ya. Dari sebelum terbit matahari sampai terbenam mata suami. Capek. Betul? Lelah, betul? Tapi Bunda tahu memang tujuannya bukan dunia, tujuannya adalah surga. Maka orang yang istiqomah dalam kebaikan, hadiahnya surga. Surat Fusilat ayat 30.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan mereka istiqomah di jalan Allah, maka akan ada malaikat yang turun kepada mereka seraya mengatakan, jangan khawatir, jangan takut. Dan aku berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah itu, apa? Jannah, surga, karena keistiqomahan yang dia lakukan. Betul? Maka tadi ada yang bertanya, kalau ada seorang perempuan yang menyuarakan kebaikan, bagus atau tidak? Bagus. Kalau ada seorang perempuan yang kemudian dia diizinkan harus berkarir di bidang politik, membangun bangsa dengan segala kebijakannya, bagus atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Ada yang barangkali mohon maaf berkarir di luar rumah, ada atau tidak? Boleh, silahkan, boleh. Tapi ingat, jangan sampai kewajiban kita sebagai seorang ibu dan istri terlupakan gara-gara kesibukan kita di luar rumah. Betul apa betul? Iya apa iya? Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Selalu memberikan jawaban dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita miliki. Betul? Kuncinya istiqomah. 1, 2, 3. Istiqomah itu berat. Kalau ringan istirahat. Betul apa betul? Ya, rumah tangga itu rumit. Oleh karena itu belajarlah istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat datang dalam kehidupan kita. Insya Allah. Ya, ini bukan istiqomahnya Umi Maryam ya. Yang istiqomah istri 3 kompak semua. Yang tadi pertanyaan tadi saya nyambung ya. Oke, sekarang kesempatan kembali Ibu berikan kepada jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau dimadu? Gak ada. Gak ada yang mau surga ya. Oke, Ibu dulu. Ya silakan Ibu. Iya, Ibu mau dimadu. Oh enggak, bukan. Bating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Agustina, biasa dipanggil Bunda Ifat. Saya dari Sebentar. Bu, namanya kan Agustina. Nama Bunda Ibu Agustina. Ya. Panggilannya Bunda Ifat karena biasa kalau ibu-ibu dipanggil nama Anak. anaknya. Jadi lebih dikenal nama anaknya daripada Iya. nama sendiri. Saya pikir nama Ibu Agustina dipanggil Agustusan. Lewat dong. Lewat, iya. 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 Gini, saya dari Fatimah Berkah Jonggol, Bogor Timur. ya alhamdulillah. Mana zamanannya? Banyak. Ustadz, maaf saya mau tanya. Boleh. Kalau tiket ibaratnya tiket untuk ke surga, ibarat kita ini kan gini, saat saya punya kebetulan saya yang mengalami. Saya punya anak, cucu saya itu berkebutuhan khusus. Special need. Iya, sangat sulit dan saya sendiri rasanya gak mampu. Tapi di situ saya lihat anak saya ya begitu Sabar. Benar-benar sabar. Telaten. Terus mungkin dia penat, kepengen terlihat tapi dia tidak pernah mengeluh. Nah, dia hanya menjalankan sebagai ibu mengurusin itu sebaik mungkin, sesabar mungkin. Saya sendiri saya lihat saya sendiri nggak mampu. Begitu berat Ustadz, sungguh berat. Kadang dipukul, kadang dia semaunya lah gitu. Saat kita lelah, dia lebih tambah aktif banget gitu. Nah Ustadz, saya mau tanya, istri atau seorang ibu seperti anak saya ya contoh, seorang ibu yang punya anak berkebutuhan khusus, apakah itu salah satu juga bisa membantu mendapatkan tiket ke surga? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Merawat anak spesial need memang tidak mudah. A. Satu butuh tenaga, butuh effort yang sangat besar, ditambah juga butuh ilmu. A. Gak bisa sembarangan merawat anak-anak berkebutuhan khusus ini. Mungkin A bisa melanjutkan jawabannya. Iya, Bunda. Nabi SAW menyampaikan inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Betul? Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Maka tadi Bunda bertanya, Aa, kalau ujian anak saya begitu berat dengan punya keturunan yang atau anak yang berkebutuhan khusus dan itu luar biasa berat melewatinya, apakah akan jadi sesuatu yang meringankan dia untuk kelak masuk ke dalam surga? Jawabannya iya, dengan syarat sabar. 1, 2, 3. Salamun alaikum bima sabartum. Kata Allah, nanti akan ada di setiap pintu surga malaikat yang menyapa manusia yang sabar selama hidup di dunia. Nanti akan ada malaikat di setiap pintu surga yang nyapa manusia yang selama di dunia ujiannya berat, ujiannya banyak, sulitnya minta ampun, tapi dia sabar. Maka nanti dia akan disambut oleh malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Salam untukmu yang sabar. Ini tempat yang kau rindukan, ya Allah. Makanya Bunda sayang, siapapun hari ini yang ujiannya sedang diberatkan, percayalah kelak hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa AA? Karena Allah segerakan ujiannya di dunia. Betul? Percayalah, setiap ujian itu pasti membawa pelajaran untuk kita. Pertanyaannya, sabar atau tidak? AA, sabar itu susah ya? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin ya. Kulkas 1 pintu. Iya apa iya? Doakan mudah-mudahan Bunda, anak Bunda dan cucu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk beliau yang bertanya, Masya Allah. Baik. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang sabar. Dan selalu menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Silakan penanya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kemayoran, Harapan Mulia, Jakarta Pusat. Ayo masjid ya. Ibu Dian. Iya betul. Nama panggilan. Nama panjangnya berakit-rakit ke hulu, berdang-dang ke tepian. Bersih-bersih ke hulu, bersenang-senang kemudian. Silakan Ibu Dian. Itu nama panjangnya. Nama panjangnya. Panjang Ya benar-benar. Silakan Ibu Dian. Udah? Okay. Udah. Oh udah. Ya, silakan duduk kalau udah. Mau curhat dong. Boleh Oh, Bunda. curhat. Boleh. Curhat sekalian mau nanya nih Boleh. Cakep. Ibu saya itu kan janda nih. Ya, udah meninggal, udah lama nih. Udah berapa puluh tahun yang lalu, ya. Maaf Bu, yang lama jandanya apa meninggalnya? Tadi kita kesambung soalnya ya. Meninggal udah lama. Meninggal udah lama. Sekarang kan janda kan berarti. Kan saya bingung kok. Saya juga bingung jadi. Kok bapaknya janda kalau. Saya jadi bingung juga. Nah. Jadi ibu punya ibu. Iya. Beliau janda. Ya janda. Sudah meninggal. Suaminya meninggal. Nah, iya ada suaminya meninggal. Saya maksudnya kaget. itu maksudnya. Tadi nggak ada suaminya. Ibu saya janda dan udah meninggal udah lama. Wah udah mau ngomongin siapa kalau udah meninggal. Iya. Udah intinya itu ya. Iya. Iya.
udah meninggal nih, udah hampir lama. Nah sedangkan tuh ibu saya tuh memutuskan untuk tidak menikah lagi. Itu jadi ngurusin anak-anaknya Sendiri. sendirilah. Jadi tulang punggung, jadi ibu tunggal. Single parent. Single parent. Iya. Nah, karena ibu saya tuh memutuskan untuk sendiri, ya kan? Karena bapak saya meninggal karena kecelakaan kerja. Kecelakaan, oke. Pas kebenaran tuh karena kecelakaan kerja karena mencari nafkah, tertabrak truk. Nah, karena memutuskan jadinya tuh nggak mau menikah lagi dan menjadi orang tua tunggal, Jadinya tuh untuk dia berkata nggak mau gitu menikah lagi, mau ngurusin anaknya, ngurusin sendiri. Ada alasan mungkin Bu tidak mau menikah lagi karena trauma atau masih sayang sama almarhum? Iya, karena saking cintanya banget, bucin banget sama bapak saya. Oke. Gitu. Jadi itu dia nggak mau untuk menikah lagi. Gitu. Iya. Nah, yang menjadi ditanyakan nih apakah kesetiaan ibu saya itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah? Karena dia sudah menjadi ibu tunggal gitu. Jadi dia tetap mau jadi ibu tunggal, ngurusin Demi anak-anaknya. cintanya kepada almarhum. Nah, yang bertanyakan itu. Menjadi ibu tunggal. Iya. Apakah pengorbanannya menjadi ibu tunggal ini? Nah, betul. Mendapatkan balasannya Apakah surga? kesetiaannya itu, Kesetiaannya itu. akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan akan bertemu dengan ayah saya di surga, itu aja. Oke, sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Jadi ibunya menjanda karena ayahnya meninggal dalam bekerja. Sang ibu sangat mencintai almarhum ayahnya sehingga dia tidak mau menikah lagi. Biarkan dia rela berkorban menjadi ibu tunggal, menafkahi anggota keluarganya karena kecintaan dan kesetiaannya kepada almarhum suaminya. Iya. Apakah itu termasuk pengorbanan dan dapat surga balasannya? Iya Bunda. Setiap lelah kita jadi seorang istri, jadi seorang ibu, pasti ada pahala yang besar dari Allah. Betul? Ibunya beliau memilih untuk tidak menikah lagi setelah ayahnya wafat. Boleh atau tidak? Boleh. Dan itu tentu pengorbanan yang sangat luar biasa. Dengan tujuan rasa cinta kepada mantan suami ini gak bisa tergantikan. Dan dia berharap kelak di surga lagi bersama. Betul. Orang yang selama di dunia bersama kemudian nanti punya tujuan bersama di surga. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak bersama sampai di surga. Walaupun, mohon maaf ya, walaupun tidak sedikit juga yang setelah ditinggal oleh suaminya dia memilih menikah lagi. Bukan berarti itu buruk, bukan. Karena barangkali secara pribadi dia kuat. Tapi kadang anak kita butuh ayah. Butuh pembimbing, betul? Butuh yang jagain kita. Jadi boleh kalau kita sudah ditinggal oleh suami dan ada kesempatan rezeki jodohnya untuk menikah lagi, boleh. Dan ibu jangan bilang, nikah lagi. Misalnya nikah lagi sama yang baru, mati lagi yang suaminya tuh. Nikah lagi sama yang lain gitu ya. Meninggal lagi. Ya gak apa-apa, memang jodohnya berarti begitu takdirnya. Betul? Yang memilih sendiri terus, boleh. Yang memilih nikah lagi, boleh. Betul? Ada yang bertanya, terus nanti di surga yang mana? Nah, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan akan bersama dengan suami yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bisa bersama dengan suami yang terakhir. Pendapat yang ketiga ada yang mengatakan si ibu ini jika masuk surga boleh memilih dengan laki-laki yang paling soleh selama di dunia. Pertanyaannya,
masuk surga apa enggak. Itu yang paling penting. Iya. Nggak usah mikir dulu ntar sama siapa ya di surga. Pertanyaannya kira-kira kita masuk surga apa enggak? Betul apa betul? Maka percayalah walaupun menjadi seorang single parent, ingin ngurus anak juga boleh. Dan AA juga dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Saya ditinggal oleh ayah saya sejak kecil. Setelah itu ibu saya menjadi seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anaknya. Dan ini juga sekaligus motivasi buat bunda yang barangkali sekarang ditakdirkan jadi seorang single parent. Jangan patah hati, jangan sakit hati. Ya. Karena di balik kebaikan itu pasti ada hikmah yang sedang Allah titipkan untuk kita. Tepuk tangan untuk beliau yang bertanya. Ada sebuah kasus seorang wanita menikah, punya anak, kemudian suaminya meninggal. Oke. Kemudian menikah lagi kemudian suaminya meninggal lagi. Iya. Sampai akhirnya dia trauma, takutnya pas begitu menikah suaminya meninggal lagi. Iya, jadi suami meninggal gara-gara nikah sama dia gitu ya. Iya, saya khawatir gitu. Makanya itu kalau fenomena seperti itu bagaimana menumbuhkan sikap lagi untuk Iya, sebenarnya kan kalau yang namanya mati bukan keinginan kita, betul? Iya. Nikah nggak nikah sama kita kalau kata Allah udah jadwal mati mah ya mati aja. Iya betul nggak? Iya. Ya ibaratnya begini kayak waktu mati kita nggak ada yang tahu kan. Yang pasti kita pasti akan mati. Ya bisa jadi Bang Bedu duluan kan. Iya. Kita belakangan ya kan. Atau dibalik kitanya belakangan. Bang Bedunya duluan. Kan kita mah nggak ada yang tahu yang namanya mati mah ya. Gak ada yang tahu. Tapi kan dikasih tahu tadi Pak Ustaz. Ya, oke silakan berlanjut selanjutnya. Iya ibu yang di belakang. Wah iya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz AA Iya. izin berpantun dulu nggih. Silakan. Boleh. Cakep. Oh belum ya? Belum. Namanya kan juga belum, kita belum dengar belum. namanya. Perkenalkan saya Ibu Eko Nur Hasanah dari Cakep. Majelis Ta'lim Asmaul Husna Bappenas Sawangan Depok. Masya Allah. Tetangganya Ustadz. Oh tengah akhir mah Iya. Depok. Dulu saya pernah ngisi ceramah di sana ya. Di rumah kami. Di rumah Iya. beliau waktu belum viral ya. Dulu, udah berapa tahun dulu ya? Sudah beberapa kali bareng Ustadz. Iya. Alhamdulillah ketemu Masya sehat Allah, walafiat. Amin. alhamdulillah. Iya. Mau Lanjut, coba monggo, lagi Ustadz sama Bedu hostnya gitu kali ada acara lagi. Iya. Boleh nanti saya gantiin AA Bedu ya. Boleh nanti Bun, undang ke sana ya Bun ya. Siap. Iya. Ya pantun dulu kalau gitu. Nggih. Jalan-jalan ke BTV. Cakep. Ada A Bedu sama Ustadz Hilman Fauzi. Cakep. Yuk sama-sama ngecas hati sambil duduk dengerin ngaji. Wah. Masya Allah. Izin sekali lagi Ustadz. Satu lagi boleh. Dari Sawangan ke Ciputat. Cakep. Mampir gaplek ada sambal dadakan. Cakep. Izin bertanya dong Ustadz. Cakep. Mohon berkenan diberi jawaban. Boleh. Iya. Nanti Ustadz juga bakal jawabnya dengan pantun Bu ya. Iya. Monggo lanjut. Iya biar. Boleh. Mengantar. Ustadz izin bertanya. Boleh. Setiap kita wanita mempunyai cita-cita yang sama, menjadi wanita yang mulia, menjadi ibu dan istri yang solihah. Amin betul. Pun kita juga ingin dipandang Allah menjadi penilaian yang jihad, memperoleh penilaian jihad di mata Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua wanita akan menginginkan cita-cita seperti itu. Seperti halnya ada kegiatan syiar dakwah dari taklim ke taklim lainnya yang berfungsi seperti ustadz, ustazah gitu. Pun sebenarnya jihad itu tidak hanya berprofesi sebagai dakwah juga ya Ustadz ya. Dan kegiatan manapun pasti akan dipandang jihad kalau lillahi ta'ala. Pertanyaan saya adalah kalau kita terlalu sibuk dakwah, syiar walaupun nilainya baik. Tapi karena terlalu banyak kegiatan sehingga kadang keder antara ngurusin rumah, suami, anak dan kegiatan. Sehingga terkadang melupakan atau terlupakan atau nggak kehandle untuk urusan istri dan ibu. Apakah yang seperti itu masih bisa mendapatkan nilai jihad? Begitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda. Pertama kita harus coba pahami makna jihad itu sendiri. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Itu artinya apa? Jihad. Maka mohon maaf, jangan pernah membatasi makna jihad itu dengan berperang. Bukan hanya itu. Ya. Jihad itu bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Seorang suami mencari nafkah bagi keluarganya, jihad atau bukan? Seorang anak belajar untuk bisa mendapatkan ilmu di sekolahnya, jihad atau bukan? Seorang istri mengandung, melahirkan, menyusui, ngurusin anaknya, jihad atau bukan? AA berdakwah, Bang Bedu menjadi host, Bunda hari ini ngaji, serius menjalankan ini, jihad bukan? Tapi nanti ada yang namanya prioritas. Tadi Bunda bertanya, AA, saya kan berdakwah, ada ustazah yang mungkin sibuk dengan kegiatan dakwah. Bagus tidak? Bagus. Jihad bukan? Jihad. Tapi jangan sampai lupa, ngurus keluarga pun juga adalah jihad. Mana yang lebih prioritas? Tentu bagi seorang istri, mengurus anak, mengurus suami itu lebih prioritas. Maksud saya begini, jangan sampai mengatasnamakan dakwah tapi melalaikan keluarga yang jadi prioritas. Betul? Maka percayalah, dakwah yang paling berat itu biasanya dakwah kepada orang yang paling dekat. Iya apa iya? Termasuk ini catatan, biasanya kadang kita sibuk dengan yang jauh tapi lalai dengan yang dekat. Padahal yang jauh akan mendekat kalau kita fokus baik sama yang dekat. Dan itu penting. Ini juga evaluasi muhasabah buat AA. Jangan sampai sibuk dengan yang jauh tapi lalai dengan yang dekat. Karena ilmu engkau akan sampai pada yang jauh ketika engkau muliakan orang yang dekat. Dan itulah menjadi kunci dalam dakwah yang sebaiknya. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan buat beliau yang bertanya. Baik. Ya. Jadi tetap jihad itu adalah kesungguhan berjuang di jalan Allah ya ayah. Ya dalam mencari nafkah sebagai seorang suami. Itulah yang namanya jihad. Bukan hanya melulu tentang perang. Kemudian juga tentang wanita yang dirindukan surga. Tausiah kita hari ini. AA tadi bilang ada 4 sih sebenarnya ciri-ciri wanita yang dirindukan surga. Masih ingat Bu yang pertama apa tadi Bu? Sholatnya dijaga, berpuasa. Kemudian taat dengan suami. Dan yang keempat, menjaga lisan dan juga kemaluan. Nah itulah yang harus kita terapkan Bu. Agar kita menjadi wanita yang dirindukan surga. Dan insya Allah kita semua di sini adalah calon penghuni surga. Baik, untuk itu kita berdoa bersama Hilman. Agar kita benar-benar menjadi penghuni surga kelak nantinya. Amin, 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 amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa kali ini menjadi asbab doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, sungguh tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Sungguh tidak ada yang paling menyayangi kami kecuali Engkau. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Engkau sayangi, sebagaimana Engkau menyayangi orang-orang soleh sebelum kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, hapuskan maksiat-maksiat kami. Ya Allah, tutup aib-aib kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, maafkan kami belum bisa jadi suami istri yang baik. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini rumah tangga kami masih jauh dari-Mu. Ya Allah, maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah ibu yang baik untuk anak-anak kami. Tapi kami mohon ya Allah, bimbinglah kami agar menjadi pribadi yang makin baik. Jadikanlah kami suami yang makin baik. Jadikanlah semua jamaah akhwat di sini menjadi istri yang lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik, menjadi istri yang pandai menjaga sholat 5 waktu, menjadi istri yang pandai menjaga saum di bulan Ramadan, menjadi istri yang taat kepada suami, menjadi istri yang pandai menjaga diri dan keluarganya. Allah, takdirkan semua perempuan yang dekat dengan kami kelak menjadi perempuan yang dirindukan ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allah, jadikan anak-anak kami semua anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga-Mu. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ijabah doa-doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.